Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Kerta, yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan dan kekurangan satu apapun. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi. Diseminasi itu adalah menyampaikan informasi pada hal yang ramai. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah budaya positif di sekolah kita. Kegiatan ini diselenggarakan dengan latar belakang bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, air dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman lain dan sebagainya. Dari uraian tersebut, maka kita dapat memahami ya bahwa sekolah itu ibarat ladang dan petani itu adalah guru-gurunya, di mana sebagai sekolah yang ibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan kegiatan ini adalah sebagai aksi nyata budaya positif yang menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi di sini murid itu akan menyerap pembelajaran kita kalau murid itu mereka itu tidak tergantung pada orang lain, jadi harus bisa memanage dirinya sendiri. Apa yang baik menurut kebijakan universal itu harus dilaksanakan. Selanjutnya, budaya positif ini adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan bertanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dari dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Di sini tolak ukurnya pertama rencana perbaikan, kemudian mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Terakhir, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu guru tentu akan memahami pentingnya pembangunan budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, di sini untuk membangun budaya positif tersebut, maka kita harus meninjau lebih dalam tentang strategi penumbuhan lingkungan yang positif. Kita akan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah kita. Bagaimanakah strategi kita dalam praktik disiplin tersebut? Nah, tadi kita pikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan pada murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik akan menumbuhkan menjadi karakter-karakter warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan
untuk berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, membuat kesalahan lagi, dan belajar lagi. Nah itulah fungsi dari belajar ya, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi kesalahan itu ternyata adalah sebuah pembelajaran untuk anak-anak. Di sini ada beberapa permainan, ada satu permainan Ibu Bapak ya. Pertama, lepaskan tangan Anda dengan sekuat tenaga ketika Anda memegang suatu benda yang sangat berharga. Ya, mungkin Anda bayangkan Anda memegang emas, uang ya. Nah, coba Anda berikan pada teman Anda. Ya, di sini. Apakah misalnya Anda sebagai A dan yang satunya lagi sebagai B. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepalan tangannya? Ya. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Atau mengapa alasan Anda atau B tetap menutup? Jadi kenapa tetap menutup? Kenapa bisa membuka? Di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dan kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira kalau kita mau tutup ya, betul. Nah, kita simak. Nah, kemungkinan jawaban yang akan kita hadapi adalah pertama. Untuk pertanyaan pertama dan kedua mungkin bervariasi. Ada yang bisa membuka, ada yang bersedia menutup, ya. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan dengan rekannya? Jawabannya tentu itu sendiri ya. Betul tadi, yang memegang kontrol. Kalau seseorang udah tidak mau membuka, dia tidak akan membuka pasti. Kecuali selanjutnya. Nah, yang tadi untuk kepalan tangan tadi merupakan stimulus respon teori, yaitu proses belajar merupakan suatu tanggapan. Jadi respon dari seseorang. Kalau mau dibuka ya tinggal membuka mungkin ya, orang yang mempunyai kontrolnya. Kalau mau menutup ya tetap akan tertutup di sini. Tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan. Tanggapan itu bisa sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari hari berkembang dan dinamakan choice theory, teori pilihan, choice theory ya. Meluruskan beberapa miskonsepsi, kesalahpahaman tentang makna kontrol. Kadang guru mempunyai ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, padahal murid itu tidak bisa dikontrol ya, karena murid juga mempunyai keinginan sendiri. Hanya saja mungkin saat itu murid itu mempersilahkan gurunya untuk mengontrol dirinya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah di sini guru kadang memberi penguatan positif, tapi kalau anaknya nggak mau, ya tetap tidak akan berjalan walaupun sudah dikuatkan. Kemudian ilusi bahwa guru dengan mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Nah ini juga ternyata tidak bisa ya, tetap merasa mengakibatkan orang merasa bersalah itu tidak benar untuk seorang guru pada murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kadang kita selalu maksa ya. Jadi karena kita sudah mungkin berpengalaman, jadi kita sudah merasakan kalau mengambil pilihan ini nantinya seperti ini. Padahal sebaiknya anak itu kalau tidak membahayakan dirinya bisa disuruh merasakan dulu saja. Bisa hal-hal yang sepele, mengerjakan tugas. Kalau dia mengerjakan tugas bagaimana? Jadi harus dikerjakan dulu sama sendirinya. Nah ini jangan sampai dipaksa kalau bisa. Kemudian bagaimana bisa seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Nah di sini stimulus respon itu yang tadi ya, bahwa ini karena ada rangsangan maka akan ditanggapi. Nah untuk teori kontrol ini yang dihasilkan oleh Stephen R. Covey, Principle Centered
Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki secara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi harus mengubah mindset di sini. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi harus melihat beberapa aspek sebelum memutuskan sesuatu. Nah, inilah perbedaan antara stimulus respon yang tadi ada rangsangan kemudian ada tanggapan dengan teori kontrol. Teori kontrol diri. Untuk stimulus respon ini realitasnya kebutuhan kita sama. Sedangkan untuk teori kontrol, realitas bahwa kebutuhan kita ternyata berbeda, tidak sama tiap orangnya. Jadi untuk teori stimulus respon menganggap bahwa kepentingan kebutuhan orang itu sama semuanya, ternyata tidak ya. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita untuk respon. Kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Untuk teori kontrolnya, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Kemudian stimulus respon pemaksaan pada saat bujukan gagal. Saat tidak bisa dibujuk, terjadi pemaksaan. Untuk stimulus respon, kalau teori kontrol akan ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan karena satu pilihan itu tidak bisa sudah aja dilaksana. Untuk teori kontrol bisa ada pilihan-pilihan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Untuk stimulus respon pasti ada yang pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Sedangkan untuk teori kontrol akan ada model berpikir menang dan menang, atau semuanya akan merasa menang. Di sini maksud menang dan menang, di mana korban merasa tidak dirugikan karena mendapat ganti, sedangkan yang melakukan korban pelaku berarti ya di sini tidak akan merasa kalah karena dia juga nanti harus bertanggung jawab kepada si korban. Selanjutnya kita lanjut ke disiplin. Menurut Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin ini, apa yang terbersit dalam benak Ibu? Peraturan-peraturan ya. Disiplin kadang-kadang kalau harus disiplin berarti harus menegakkan peraturan. Nah, di sini ternyata saya juga baru tahu semenjak menjadi mengikuti pelatihan guru penggerak ini bahwa nah di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh itu berbeda ya. Ternyata karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau tidak digunakan sama sekali. Pendidikan mengartikan, nah ini yang digarisbawahi, disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Ternyata disiplin adalah kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai ini kita namakan nilai-nilai kebajikan, ya, yang universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini di tiap negara dimanapun bahwa sikap itu adalah yang benar. Contohnya di salah satu di Indonesia adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia adalah ini profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya terdapat 6 aspek.
Selain ini sebenarnya banyak dari luar negeri ya, tapi tetap dalamnya mengacu tentang menghormati sama dalamnya ya, tentang kemandirian, ada kreativitas, kontrol diri di situ ada. Ternyata nilai kebajikan ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, jadi di luar negeri pun hal-hal baik itu diakui bahwa itu merupakan hal yang harus dihargai. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan beserta restitusi. Nah, di sini kita melakukan sesuatu. Biasanya ada 3 pengacu yang kita lakukan, ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, orang yang dengan tujuan melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah ternyata. Jadi kalau sampai ada orang yang melaksanakan sesuatu karena takut gitu ya, karena takut dihukum, karena takut dimarahi, nah itu masih dalam tahapan motivasi yang rendah, walaupun itu sudah menurun. Seperti saya kemarin waktu CGP, sebenarnya saya tidak mau ya, karena bapak ada harus-haruskan. Tadinya saya merasa tidak nyaman ya, jujur saya tidak nyaman karena takut terus dibicarakan, terus ya seperti itu. Nah, itu adalah sebenarnya saya jelek seperti itu ya. Tidak sadar. Ya, tidak sadar. Nah, setelah sekarang saya sudah mengikuti CGP ini, saya merasa emang benar harusnya saya harus menjadi orang yang ingin dihargai gitu ya, dengan nilai-nilai yang saya percayai bahwa itu bagus. Ternyata ada manfaatnya Pak ini ikut guru penjelasan. Marah ya Bapak ya? Nggak marah. Alhamdulillah, harus belajar ini. Jadi awalnya dari pemaksaan, saya merasa tidak nyaman, tapi sekarang saya insya Allah sudah pada tahap yang ketiga. Ya, untuk tahap kedua ini lebih bagus daripada yang ke-1, yang ketidaknyamanan dan hukuman. Tapi tetap ini juga orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang saya dapatkan, dan nantinya akan meminta imbalan ini yang kedua. Tetap tidak ada keikhlasan. Yang bagusnya nanti ibu bapak guru juga di sini menerapkan motivasi melaksanakan sesuatu itu karena untuk menjadi orang yang bapak ibu inginkan. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada 3 kata dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Kalau ada kejadian sesuatu pelanggaran, pasti harus ditindak, maksud di sini harus seperti itu. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini hukuman sudah jelas ya. Jika ada kesalahan langsung dihukum tanpa diberitahu dulu sebelumnya bahwa ada aturan itu. Mungkin ya. Kemudian kalau konsekuensinya ini aturan yang sudah disepakati. Kalau hukuman tidak disepakati, dibuat oleh sepihak. Kalau konsekuensi dibuat dua pihak, tapi tetap masih ada hukuman di dalamnya kalau tidak melaksanakan. Sedangkan untuk penerapan disiplin positif, maka tindakan yang dilakukan adalah restitusi. Jadi ada 3 macam ini. Nah, ini kemarin sekolah kita sudah mengadakan pembuatan penyusunan keyakinan kelas. Nah, ini kita berarti sudah pada tahap kesepakatan kelas. Tapi sekarang diganti Bu jadi keyakinan. Ya, karena kalau cuma sepakat tidak berdasarkan yakin anaknya ya, jadi kata-katanya dirubah. Untuk guru penggerak ini kami dimotivasi untuk merubah kesepakatan menjadi keyakinan kelas ke depannya. Nah, di sini yang telah kita laksanakan berarti kemarin membuat kesepakatan disertai dengan
sanksi atau konsekuensinya kita baru sampai sini, ya, konsekuensi. Sedangkan yang lebih bagus adalah dengan dilakukan restitusi. Yang seperti apa restitusi itu? Bisa dilihat pada tabel tersebut, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada hukuman itu disebutnya identitas gagal karena tidak mendidik. Kemudian untuk konsekuensi dan restitusi masuknya disiplin dan akan menjadi identitas sukses. Ciri-ciri dari hukuman ini, sesuatu menyakitkan harus terjadi. Jadi anak nanti akan merasakan sesuatu apapun, baik itu hukuman secara, kalau yang lebih kasar fisik mungkin, kalau yang verbalnya dengan kata-kata, itu guru bisa melakukan itu ternyata, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, dengan hukuman ternyata anak akan mengingat dia pernah dihukum dan mereka akan merasa teringat terus dalam jangka panjang sampai mereka dewasa, walaupun mereka melakukan kesalahannya waktu masih kecil. Kemudian hukuman adalah korban mendapat keadilan. Jadi adil di sini justru kalau dipukul harus dipukul lagi, kalau memukul harus dipukul lagi. Kalau apa? Jadi di sini adilnya negatif, ya. Jadi korban mendapat keadilan, maksud di sini jadi mendapatkan hal serupa untuk kesalahan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, udah pasti ini, karena mungkin guru menyakitinya yang tadi bisa fisik atau verbal. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi anak kadang kalau tidak bisa menerimanya jadi lebih agresif melawan kita, ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi karena hukuman kadang sistem tidak akan berjalan karena tidak takut. Itu maksudnya tidak berarti keyakinan melakukan kesalahan ini udah dihukum, udah bikin lagi kesalahan yang baru dengan modus baru. Nah, itu jadi murid tidak akan takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya berlaku di sekolah kita saja. Mungkin di luar anak-anak akan berlaku hal serupa karena cuma di sekolah doang, misalnya, ya, peraturannya berlaku. Jadi tidak menyerap pada dirinya. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Jadi kamu harus ini, kamu harus itu, kamu tidak boleh. Jadi itu untuk hukuman. Murid atau anak membenci peraturan karena segala ini harus, itu nggak boleh apapun. Jadi anak membenci peraturan itu karena tidak tahu apa maksudnya, mungkin, ya, keyakinan apa yang ada di dalamnya. Kemudian hukuman itu negatif. Hukuman, nah di sini ada kata-katanya, awas kalau dilakukan lagi, ya, nanti awas kamu. Jadi seperti mengancam. Di sini tidak baik, ya, untuk hukuman. Kemudian modenya paksaan. Jadi sifatnya kita memaksa, harus anak melakukan. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Kadang karena kita terus-menerus menekan anak, terus terakhirnya karena kita sudah tidak sanggup, kita akan memelas, ya. Jadi anak-anak merasa bersalah karena kesalahan itu si ibu jadi seperti ini. Padahal yang salah kan anaknya sebenarnya. Tapi karena ibu gurunya memelas seperti itu, jadi merasa gurunya oke, ya, seperti itu. Kemudian konsep dirinya nanti dihasilkannya buruk. Kedua, untuk konsekuensi. Jika anak melakukan sesuatu, berarti akan sesuatu harus terjadi. Itu termasuk pada peraturan sanksi, mungkin, ya. Di sini masih ada sanksi. Kemudian anak tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ini agak mendingan daripada tadi, walaupun tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Mudah-mudahan tidak akan mengingat sampai mereka dewasa. Kemudian di sini korban bisa diabaikan karena di sini konsekuensinya mungkin karena melakukan sesuatu merusak apa misalnya atau mengambil barang. Kemudian si korban hanya dengan minta maaf, sok minta maaf,
udah selesai. Padahalnya harus sampai mengganti ya. Jadi jangan sampai hanya sampai maaf atau pokoknya si korbannya nantinya ke haknya tidak terlaksana. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Di sini tidak tersakiti tapi tetap merasa akan tidak nyaman anak-anak. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi harus dimonitor setelah melakukan kesalahan ini. Kita harus monitor jangan sampai terulang kembali. Kemudian adanya peraturannya. Nah, di sini kata-kata yang biasa dilontarkan oleh guru untuk konsekuensi. Apa peraturannya? Kemarin kita bikin itu ya seperti itu ya. Sebenarnya ini tidak baik, tapi kita masih melakukannya. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Di sini murid tidak akan membenci, minimal akan menghormati saat ada di sekolah gitu. Kemudian konsekuensi bersifat netral. Kata-katanya biasanya lakukan apa yang saya katakan, bukan awas kamu gitu lagi ya. Jadi lakukan apa yang saya katakan gitu. Kemudian mode yang dilakukannya adalah stimulus respon. Jadi antara rangsangan dan tanggapannya. Dia mendorong kepatuhan, konsekuensi bisa mendorong kepatuhan dan konsep diri baik. Nah di sini konsekuensi juga termasuk sudah baik ya. Tapi ada yang lebih baik lagi di sini disiplin restitusi. Kalau restitusi, kalau ada kesalahan, restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Korban di sini mendapat ganti ruginya bisa berupa apa yang dia rusak atau apa yang dia tidak enaknya itu bisa terganti. Kemudian murid dapat mendapatkan penguatan. Kemudian masalahnya dapat terpecahkan. Murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian biasanya kata-kata yang dilontarkan oleh gurunya, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak ditunjuk untuk menyelesaikan masalah yang telah dia buat sendiri. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ini restitusi lebih positif. Hal yang biasa dikatakan, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan? Jadi anak itu diberi pilihan ya. Kalau membuat kesalahan itu emang itu keinginan kamu, kenapa melakukannya gitu kan? Jadi ada komunikasi untuk mengetahui apa alasannya. Kemudian di sini mode yang dipakai adalah mode teori kontrol. Mendorong disiplin positif dan nanti konsepnya menjadi diri yang kuat. Tadi konsep untuk konsekuensi, konsep diri baik, untuk restitusi, konsep diri menjadi lebih kuat dari dalam diri sendirinya. Nah ini kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam hatinya. Berarti di sini seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang akan diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Jadi nilai-nilai kalau tidak, jangan membuang sampah sembarangan, itu kan masih peraturan. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu maksudnya apa? Untuk kebersihan. Nilai kebajikannya untuk kebersihan dirinya sendiri dulu. Kemudian peraturan tersebut apa tujuan utama dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi. Nah di sini kemarin kita sudah membahas tentang visi sekolah. Ini juga harus berhubungan dengan keyakinan kita di dasarnya dulu, di keyakinan anak-anak, kemudian kita munculkan di visi sekolah.
penting bagi institusi agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Sehingga apa yang kita bangun dari bawah dari anak-anak zaman dulu akan tersampaikan pada visi yang kita buat. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Untuk diseminasi budaya positif ini, saya lebih mengutamakan pada materi pembentukan keyakinan kelas. Di sini kemarin Bapak Ibu wali kelas dan saya membuat suatu keyakinan kelas per tingkat, sekalian laporan kepada Bapak. Nah, di sini kami membuat keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu di sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mencurahkan pendapat. Ya. Warga kelas itu tidak hanya wali kelas, berarti sama anak-anaknya ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Nah, ternyata keyakinan kelas ini bisa berubah walaupun dibuat di awal semester, tapi jika di tengah semester harus ada perubahan atau tambahan, ini bisa dilakukan. Selanjutnya ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang kita lakukan kemarin ya, Ibu wali kelas, Bu Risa, Bu Ita, Bu Ovi ya. Kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelasnya masing-masing. Nah, di sini anak-anak mengungkapkan apa yang menjadi hambatan saat mereka belajar di kelasnya masing-masing. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Kami kemarin di papan tulis, di mana semua anggota kelas warga bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian setelah curahan pendapat anak-anak tersebut disusun, kemudian pembentukan keyakinan kelas diganti kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Awalnya pasti kata-katanya banyak yang kata jangan mengambil barang orang, kalian jangan apa lagi? Jangan membuli, jangan mengejek, bahasa-bahasanya seperti itu. Ini contoh kalimat ya, kalimat negatifnya misalnya. Jadi jangan sampai ada kata jangan dan tidak boleh, ternyata dilarang juga tidak boleh. Dilarang tidak boleh. Nah, di sini contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nyata di kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi anak memahami harus berjalan, jadi nggak ada kata jangan. Kemudian tidak boleh datang terlambat, ya, datanglah lebih awal. Jadi ada keyakinan harus datang lebih awal. Jadi kalau tidak boleh, kadang anak-anak itu inginnya melanggar. Di sini datanglah lebih awal. Kalau merokok itu semua. Merokok. Jangan tidak boleh hindari rokok. Nah itu, tapi kemarin tidak ada dibahas rokok. Karena tidak ada yang mau kode kelas. Sudah berarti mungkin ya. Tadi yang sangat menarik itu tidak boleh ada hukuman. Ya. Nah, bagaimana pendekatan apa yang perlu dilakukan terhadap anak? Kenapa? Karena ada hukuman saja sudah anak seperti itu. Apalagi tidak ada hukuman. Nah, Ibu barusan menerangkan supaya anak itu menjadi utuh, menjadi sadar pendekatan apa yang konkret untuk guru mendekati anak. Ini pendekatan apa yang perlu dilakukan oleh guru sehingga anak itu bisa menyadari, karena dengan adanya hukuman tadi tidak boleh karena akan mengakibatkan trauma, ingatan yang terus-menerus ya. Tapi kadang-kadang guru itu dibuat serba salah, dilema. Dilema.
tidak ada hukuman, akan lebih anak itu yakin tidak ada hukuman akan lebih. Nah, lalu pendekatan apa coba yang oleh guru sehingga anak itu menjadi bager? Sampai detik ini saya belum menemukan pendekatan yang semacam itu. Sudah Pak? Udah, kadang-kadang saya pesan kepada orang yang membuat aturan ini seperti ini, 1 minggu aja jadi guru supaya bisa merasakan bagaimana rasanya kalau menghadapi anak yang seutuhnya di lapangan dia berbagai macam Dengan segala sesuatu ya. umpan. Kalau teori gampang lah Ya. ya. Itu pesan dari saya. Ya, ini untuk teorinya ya Pak. Teori gampang. Ya, sementara karena saya belum pernah sih, tapi tidak berkelanjutan, tidak saya monitoring selanjutnya. Pernah dengan melaksanakan restitusi ini Pak. Jadi apa yang kesalahan anak itu dihadapi dengan mode restitusi. Nah di sini anak diajak berbicara, harusnya kalau ada yang melakukan kesalahan perorangan sebenarnya. Kalau di kelas ya Bu ya, misalnya di kelas A kan yang tidak semuanya tidak baik, ada beberapa orang. Ya kalau contohnya ya kelas Welis lah. Ya. Itu kelas bulan, super nakalnya kelas bulan itu. Saya belum mempraktekkan, tapi nanti saya ada rencana. Seharusnya menurut teori restitusi ini anak dipanggil perorangan, kemudian ditanya dengan tahapan-tahapan. Nanti saya jelaskan di sini. Diloncat ya ke sini. Nah, segitiga restitusi. Kita akan melakukan pertama menstabilkan identitas, menanyakan dulu kalau ada masalah, misalnya anak tidak memakai jaket dulu aja ya, yang tidak separah Saputra, yang suka memakai hoodie dulu. Nah di sini anak coba ditanya kenapa bisa memakai hoodie misalnya di sekolah berkeliaran. Nanti anak akan menjawab mungkin karena suatu alasan tertentu di situ. Nah kita harus tanyakan kemudian, kamu tahu kan bahwa keyakinan kelas kita seperti apa dalam penggunaan seragam? Nah kita udah diam dulu, nanti anak juga harus menjawab dulu. Ya harus ada respon, jangan dipancing. Terus gini harus gitu. Biarpun lama, biarkan anak yang berbicara. Seperti itu. Jadi kenapa alasannya? Mungkin ada yang lain, ada yang sakit atau ada Bu dan terus dipanggil ke Bapak viral acuk terjadi kami AW lideran misalnya. Ternyata ada seperti itu mungkin. Nah di situ setelah ditanyakan keyakinan bahwa anak tersebut kenapa kan tidak boleh. Nah sebelum gitu, oh iya Bu emang tidak boleh. Nah kemarin kita menanyakan itu sebelum ada keyakinan kelas. Jadi kita bingung. Mau kan udah ada keyakinan kelas kan kemarin belum ada Pak, jadi anak-anak nggak ada peraturan, tahunya peraturan di upacara yang mencoret-coret sarana sekolah aja yang dihukum gitu kan. Masalah seragam tidak tersantum misalnya dari kepala, dari rambut panjang atau sampai sepatu. Makanya untuk keyakinan kelas hal-hal sekecil Apakah apapun betul nanti aturan itu tidak ada? Dalam itu secara umum Pak. Ada kan? Ya, harusnya ada itu ada keyakinan itu kan kelas. kesopanan untuk rambut aja kan? Ada kan? Itu di catatan tinggi yang ada di kelas. Ya, itu ada kan? Dan di sisi yang tidak ada. Tidak ada Pak di kelas. Bikin sendiri. Bikin yang dari sekolah itu justru jadi kesannya itu peraturan, jadi bukan restitusi yang pakainya konsekuensi Yang bisa ya, jadi dipakai sepihak ya, yang membuatnya sepihak. Untuk keyakinan kelas mah anak yang bikin itu Berarti harus menggali dari anak. Dari anak diminta aturannya pengen bagaimana? supaya anak-anak fokus misalnya di kelas apa. Bila ada yang melanggar dilemparkan lagi ke anak. Iya, jadi kita bisa melemparkan ke anak. Kan kemarin udah kita buat kesepakatan soal keyakinan kamu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tadi pembentukan keyakinan kelas, anak-anak akan sadar. Dan saya udah melihat seminggu ini anak-anak mudah-mudahan emang sih ada yang pakai dan baju dikeluarkan. Sekarang udah mulai
mulai justru ya sedikit justru teman-temannya yang mengingatkan itu kalau di awal tuh ini saya digunting gitu. Jadi nggak boleh ngomong anjing-anjing misalnya yang kasar-kasar gitu. Ya jadi sama anak teman-temannya sendiri diingatkan. Jadi kita ada bantuan dari teman-temannya karena udah keyakinan kelas yang mereka sepakati sebelumnya. Nah, kemudian udah distabilkan ke validasi tindakan yang salah. Di sini anak kita bisa kuatkan bahwa ini kamu boleh memakai bodi, tapi harus tahu kapan bisa memakai bodi itu. Bisa kan semua pakai bodi, tapi kalau keadaan misalnya dia sakit itu boleh diperbolehkan. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan ini terakhir. Jadi anak akan oh iya ya sudah Bu, nanti saya akan memakai seragam dengan baik. Diharapkan itu konsep teorinya seperti itu. Jadi di sini untuk kelas itu bisa berbeda. Bisa berbeda. Bisa. Tidak sama berarti. Iya, sesuai kebutuhan. Kemarin ya pertingkatan harusnya per kelas Pak. Ya makanya tiap kelas itu berbeda. Karena harus dibuatnya pas awal semester karena kita baru mendadak kemarin. Jadi kalau itu kesimpulannya aturan dibuat anak disepakati oleh kita. Ya. Lalu ada hukumannya juga dibuat oleh anak. Iya, anak yang bikin. Seandainya ada anak yang melanggar, ditegurnya juga oleh mereka. Iya, saling mengingatkan. Ya, cuma Tapi bagaimana perkembangannya? Ini contoh kelas playlist. Soalnya kelas 7 nih. Bagaimana sudah dilaksanakan? Kalau buat kelas yang lain, kalau buat yang lain mah koalisi itu. Ya ini di kelas, karena kelas 7 itu yang paling super itu di kelas playlist. Jujur aja. Nah, perkembangannya untuk Saputra, alhamdulillah sudah ada sering sekolah kadang dari minggu. Memang saya pernah masuk ke kelas, hanya kan Saputra ada. Yang itu yang menjadi Yosef. Saya ke sana Yosef tidak ada. Yang ada Saputra. Saya masuk kelas. Waktu itu yang ada Saputra, ya sudah mengatakan bahwa dia akan menyadari, gitu kan. Tapi untuk Yosef sampai detik ini saya belum ketemu dengan namanya Yosef. Orang tuanya Pak proaktif tiap hari menanyakan kepada Saputra. Nah hal ini seharusnya kita berbicara ini ada BP. Kenapa? Di sini harus ada BP. Apakah ada guru BP sekarang? Harusnya tahu sehingga apa bahwa kesepakatan ini ada harus sedang berkeliling Pak begitu kan? ya tapi kan ini aturan dibuat sehingga mengetahui gitu semuanya. Iya. Karena orang tua kedua di sekolah itu dokter daripada permasalahan adalah BP. Ya. Yang bisa menyelesaikan itu BP itu dokter daripada permasalahan. Itu ya. Kedepannya undang BP. Mohon maaf sebelumnya memang yang dilibatkan di sini hanya wali kelas, belum diumumkan pada pengajar yang tidak menjadi wali kelas. Mohon maaf di sini kemarin baru dicetak, nanti ditempel. Nanti ibu bapak guru yang bukan wali kelas pun akan tahu, bisa membaca di kelasnya masing-masing. Globalnya saja. Iya, emang globalnya saja. Cuma kelas 7 cuma berapa poin? 8, kelas 9 yang lebih banyak ada 11 poin karena banyak masalah kelas 9. Nah, setelah tadi kita lanjutkan, kemudian setelah menjadi kata-kata yang positif, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, di sini selanjutnya ajak keluarga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan. Keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, kemudian menghormati, atau dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah payung keyakinan, yaitu saling menghormati. Kenapa di sini datang kelas disebut menghormati? Karena ternyata orang yang baru datang ke kelas itu akan mengganggu orang lain. Berarti dia tidak menghormati temannya. Guru sedang menerangkan jadi terpotong gitu. Termasuk menghormati keyakinannya. Atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan adalah hal yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya
bisa misalnya tidak mengejek sama jangan membuli, itu masih sama faktornya pada untuk saling menghormati, jadi disatukan. Nah, di sini disatu-satukan untuk yang kira-kira sama keyakinannya. Kemudian sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, biasanya 3 atau 7 prinsip. Bila mana terlalu banyak, nanti di sini anak akan lupa. Kemudian setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nah, ini kemarin sudah menandatangani anak-anak wali kelas dan diwakili oleh ketua kelas dan wakil ketua kelas. Nah, di sini kemarin Yosef kebetulan tidak hadir pada pembuatan keyakinan kelas ini. Kemarin saya pas ketemu ada di kelas, Yosef, kenapa bajunya dimasukkan? Kan ada peraturannya, tapi mentengiringan Bu. Ternyata yang tidak ikut juga harus dikumpulkan kembali. Kayak emang betul, anak sih tidak, walaupun itu jadi sepihak kita, jadi merasa berdosa kita juga ya. Karena, oh iya, dari emang teka aja kan nggak ikut anaknya. Ya, tidak hadir. Ada banyak, makanya evaluasi dari kemarin kita membuat keyakinan kelas. Ternyata yang tidak ikut harus nyusul, diberitahu hasil kesepakatannya. Jadi jangan sampai jangan sampai seperti kemarin, tapi mentemiringan gitu. Jadi balik lagi kita lagi gitu. Kemudian setelah ditandatangani keyakinan sekolah, selanjutnya bisa dilakukan ditempel di dinding-dinding. Insya Allah hari ini udah bisa, karena Bapak ada, kita tanda tangan dulu Pak. Tinggal tempel, menunggu tanda tangan Bapak. Selanjutnya, nah ini tadi di awal-awal pembicaraan kita, di sini ada kebutuhan anak-anak melakukan sesuatu kesalahan karena untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing ya. Di sini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua usaha yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini berhubungan dengan fisiologis, hubungan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima rasa kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini butuh pengakuan dari suatu kelompok. Selanjutnya, ketiga, penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kemudian keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang, kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi kebebasan di sini anak ingin bebas memilih. Jadi kalau bisa, kalau pembelajaran itu jangan terfokus pada satu pilihan. Kalau bisa ada beberapa pilihan. Misalnya untuk mengerjakan sesuatu di seni rupa, di seni budaya, contohnya mereka misalnya materinya tentang menyanyi lagu daerah. Nah, di sini kita jangan memaksakan harus daerah ini, daerah itu, biarkan saja sebenarnya mereka maunya apa. Tapi tetap dibatasi bahwa itu harus lagu daerah di Indonesia misalnya. Kemudian kesenangan, yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat mereka bermain, mereka akan mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, dalam pembelajaran juga ternyata harus ada jangan membuat anak-anak bosan. Bisa dengan terobosan yang lain
sesuai guru yang gurunya kreatifannya seperti apa. Selanjutnya posisi kontrol. Nah, ini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser dan dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah sebagai pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ciri-ciri dari seorang penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi dengan alasan bahwa ada perlunya peraturan untuk menekan anak supaya tidak berbuat yang lebih lagi biasanya ya. Di sini penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya maka melotot, kemudian jari-jari menunjuk, misalnya kamu kenapa begitu, kemudian menghardik, menyakiti perasaan dengan kata-kata di sini. Kemudian hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Justru dengan kita marah seperti itu, anak kadang tidak akan berpikir. Bisa jadi sesudah kembali dulu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid mungkin akan berbuat jahil pada guru yang melakukan yang dia merasa tidak enak itu ya Bu ya. Nah di sini bahwa posisi penghukum itu sebaiknya jangan ada ya. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di sini baik ya gurunya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Jadi dipanggil, sunyi, terus kamu teh kenapa? Bapak sekolah marah ke ibu, jadi si ibunya teh serasa terpuruk gitu. Jadi anak teh merasa bersalah karena si ibunya. Justru karena bukan karena masalah pribadinya sebenarnya. Dia tidak enak karena gurunya yang berbuat seperti itu, mengutarakannya. Nah di sini membuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, saya melakukan ini. Dulu saya kadang kalau sudah jengkel, saya jarang marah, saya tidak bisa marah-marah sama anak ya. Paling ini akhirnya saya memelas sama anak. Bahasa tubuhnya merapat pada badan kosong ya, sampai kita, sing orang satu ibu kumaha itu kurang kumaha itu nah. Seperti itu sebenarnya tidak boleh. Ini nanti hasil muridnya akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Justru seperti itu. Ketiga, posisi teman. Nah di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi seseorang. Di sini untuk guru dengan posisi teman, nada suaranya biasanya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan tersenyum menyenangkan. Tetapi di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ini contoh yang tadi. Di sini jadi kalau ada kesalahan lompat ke guru eta yang meminta perlindungan karena merasa teman. Nah itu posisi kadang positif, kadang negatif. Ya, saya juga kadang ada di posisi ini. Tapi emang kalau sudah terlalu dekat, anak jadi terlalu mengandalkan saya. Kemudian lupa bahwa di sini itu tidak cuma guru tidak cuma saya misalnya gitu. Ya, nah ini saya sudah mulai hindari. Ini teman, posisi teman ini bagus saja untuk hubungan terjalinnya jadi lebih dekat saja. Jadi jangan terlalu dekat mungkin ya.
Kemudian ada posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah ini posisi pemantau, nada suaranya datar. Kemudian bahasa tubuh yang formal. Nah, hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi, jadi tidak marah, tidak terlalu dekat, gitu. Menjadi marah atau merasa bersalah di sini. Murid tetap dibuat tapi tidak nyaman karena untuk menjalankan aturan tersebut harus tetap ada konsekuensi ke guru pemantau ya. Di sini mengerjakan tugas, misalnya ada anak yang kesiangan 15 menit, nah harus konsekuensinya ditambah 15 menit. Nah, guru pemantau ini tapi harus rajin, harus memonitoring bahwa apa yang dia laksanakan itu dilaksanakan oleh anak-anak itu. Misalnya ditunggu sampai emang pas pulang sekolah dia harus dilebihkan 15 menit seperti itu. Ini pemantau. Terakhir, posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah ini untuk manajer gabungan antara pemantau dan teman. Namun bila menginginkan murid-murid kita lebih manusia yang menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ini untuk manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya di sini kalau penerapan dengan posisi manajer fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila ada kesalahan maka pasti akan terjadi konsekuensinya. Di sini terjadinya itu bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini guru akan membalikan tanggung jawab. Nah di sini yang terjadi itu ada anak harus berpikir dan bertanggung jawab, mencari jalan keluar permasalahannya. Ya, tentu ini harus dibimbing juga oleh gurunya. Nah ini posisi guru sebagai manajer. Nah ini yang tadi, manajer itu selalu menerapkan ketiga langkah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, menanyakan dulu ya kenapa menstabilkan identitas itu berarti bertanya. Iya. Kemudian menanyakan validasi. Kemudian yang salah di situ apa? Tadi kan alasannya di sini anak diajak berpikir kesalahan yang telah dilanggarnya apa. Kemudian ke sini ketiga menanyakan keyakinan. Kalau dilanggar ini keyakinan yang telah dilanggarnya apa? Bagaimana harus memperbaikannya di sini. Kemudian, nah ini contoh dari tadi ketiga sisi tersebut ya. Sisi satu, menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi melakukan usaha menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Contohnya, misalnya sama anak berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya. Atau tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga pernah. Gitu. Tapi kan, ya karena itu untuk menstabilkan dia bahwa orang itu pernah melakukan, semua orang pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kemudian bisa dengan kata kamu berhak merasa begitu. Kalau anak sedih, ya kamu tuh sedih atau ya kalau emang sedih ya sedih aja, nggak apa-apa. Kalau mau menangis harusnya biarkan saja menangis daripada ditahan gitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Misalnya ditanya seperti itu untuk menstabilkan identitas. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah yang tadi ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kata-kata yang bisa dilontarkan pada anak yang membuat kesalahan tersebut salah satunya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Terakhir, ini sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam motivasinya. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, di sini setelah mengetahui kesalahannya, baru kita hubungkan dengan nilai-nilai yang kita percaya dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini apa yang baik atau yang buruknya. Kemudian dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya kata-kata yang bisa dilontarkan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga gitu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, ini bisa dijadikan, yang kemarin sudah disepakati, bisa dijadikan alasan kita menanyakan keyakinan. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, di sini termasuk menanyakan keyakinan.